وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه wasallam. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan nikmat kesehatan kepada kita, memberikan kita kemudahan sejenak duduk menuntut ilmu, dan semoga dengan kemudahan ini Allah memudahkan jalan kita menuju surga kelak di hari kiamat. Jamaah sekalian, setiap kali jamaah melangkahkan kaki menuntut ilmu, ingat selalu bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menakdirkan umur kita itu masuk usia 45, 50, 60, ini rata-rata 20 atau 30, Bu? Ya, kalau kita udah masuk usia 50 tahun, 45 ke atas, 50 tahun terutama, apakah ibu-ibu itu termasuk orang-orang yang akan Allah pastikan meninggal husnul khatimah atau dijamin mampir dulu di neraka? Itu udah punya ciri. Ya. Apakah kita tahu diri kita masuk neraka? Ketahuan. Karena penghuni surga sudah ditentukan siapa penghuninya, penghuni neraka juga sudah ditentukan semuanya. Ya. Dan yang ada pada diri kita berikutnya adalah ciri-cirinya. Yang akan masuk surga awal-awal itu punya ciri, Bu. Yang mampir di neraka juga punya ciri. Ya. Maka disinilah pentingnya seorang muslim itu berilmu. Agar kita tahu kita ini termasuk di dalam golongan yang mana. Nah, makanya Anda selalu ingatkan pada para jamaah. Kalau jamaah udah dimudahkan di dua tempat nih, ingat selalu ini dua tempat ini. Kalau udah dimudahkan di dua tempat ini, berarti ibu akan mendapatkan jaminan itu. Allah pastikan meninggal husnul khatimah. Ya. Apa ciri yang pertama? Selalu ingat, lihat diri kita, pantau diri kita, dimanapun kita berada. Apakah Allah mudahkan kita senantiasa sholat di awal waktu? Ibu lihat selalu diri di sini. Kalau ibu suka sholat bilang tar, masuk surganya tar. Itu udah ciri utama. Ketika Allah sadarkan ibu azan oleh sholat, bersyukurlah. Karena semua penghuni neraka itu senang, penghuni surga itu senang bertemu dengan Allah. Sekarang ibu mau masuk surga, ya, berdoa pengen masuk surga, ketemu sama pemilik surganya aja ibu malas. Lalu pengen masuk ke dalam surganya, ketemu sama pemiliknya aja malas. Ya. Makanya sering ingetin pada para jamaah, malas salat, suka berat salat, suka telat salat, sadar tidak sadar itu tanda dia benci kepada Allah. Kau bisa, coba aja sekarang, Bu, kalau duduk dekat orang yang ibu tidak senangin, apa perasaannya? Sebel. Terus apa lagi, Bu? Gak nyaman. Terus apa lagi? Bete. Terus begah. Terus ya, gitu. Apalagi pegel. Ya, makanya tuh ingat, Bu, kalau suami ibu gak betah duduk dekat ibu, ya itu pasti masalah dengan suami itu, ya kan? Itu ibu pun diundang sama dia belum tentu mau datang. Coba sekarang kalau duduk dekat orang yang ibu cintai, apa perasaannya, Bu? Senang, bahagia, apalagi, Bu? Nyaman, dan dunia milik berdua. Itu. Nah sekarang semua kita tahu kalau sholat mau ketemu siapa? Ibu ingat baik. Kalau ibu sholat itu udah sadar ngerti mau ketemu dengan Allah, lalu ternyata ibu sholat nggak betah, nggak nyaman, nggak senang,
pengennya cepat-cepat selesai, lalu nyangka diri cinta kepada Allah. Atau diri kita selalu di sini. Karena kalau ibu termasuk kata Nabi orang-orang yang Allah pastikan meninggal husnul khatimah, Nabi bersabda, Inna Allah idza arada bi abdin khairan ista'malahu. Allah itu kalau menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, Allah jadikan hamba itu beramal. Qalu wa kaifa yastamilu ya Rasulullah? Gimana dia dijadikan beramal ya Rasulullah? Ayyufiqahu ayyamala khairan. Allah berikan dia taufik beramal saleh di usia tuanya, kemudian Allah cabut dia dalam keadaan melakukan amal saleh. Nah sekarang tinggal lihat diri ini itu. Ya, semua kita nggak ada yang nggak kepingin masuk surga, pasti mau. Tapi masalah ini bukan hanya masalah keinginan. Makanya saya setiap 2 bulan sekali di puncak di Bogor kami ngadain namanya pesantren lansia. Ini nanti kami ngadain tanggal 13 sampai 18 Desember. Itu 5 malam 6 hari. Sini kami didik para lansia. Ini sebenarnya ibu-ibu yang usia 40-30 itu lebih penting ilmu ini dibanding lansia. Karena kenapa gitu? Ketika ibu semakin tahu ilmu ini, semakin lebih cepat ibu meninggikan derajat di surga. Semakin lebih cepat ibu mempersiapkan diri, semakin lebih kita bisa memantau diri kita ini. Apakah saya sudah berjalan di atas jalan karakteristik orang-orang yang dicintai oleh Allah, yang memiliki derajat tinggi di surga, yang dipastikan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kami didik para, karena kenapa kami sadari banyak para lansia itu bingung setelah tua. Suami meninggal, anak menikah semua. Di rumah ngapain? Bengong, nggak tahu ngapain. Habisin umur depan TV, nanti meninggalnya lagi pencet remote. Gitu. Nah itu, akhirnya ibu nggak sedih nanti ketika anak udah pergi, karena ibu pasang anak itu pasti akan pergi juga. Entah pergi duluan dengan meninggal duluan, suami belum tentu peduli, kadang-kadang udah punya kesibukan sendiri. Bingung mau ngapain, harinya sedih aja kerjaan. Apalagi bapak-bapak, semakin cepat sedih semakin cepat mati. Nah itu kita perlu tahu ngapain Ustaz di usia saya ini, agar saya bisa mengisi hari saya dengan bahagia, nyaman, tentram, enak gitu, sehingga dia bisa tahu hari-harinya itu dihabiskan untuk apa. Saya ini udah lansia, mau ngapain sebenarnya amalan yang paling bagus harus lakukan. Mau lama sholat, gak kuat. Mau pergi jauh, gak bisa. Gitu. Karena masalah semua. Nah itu perlu untuk dipilahkan, karena Allah udah beritahukan kepada kita mana amalan-amalan spesialis untuk lansia. Gitu. Makanya kebanyakan di jamaah-jamaah biasanya kalau rata-rata udah masuk 40-50 ke atas, sekarang banyak mengupas tema itu merencanakan husnul khatimah. Jadi husnul khatimah itu harus direncanakan. Dan kita pun kalau kepingin nilainya bagus di ujian, maka kita pun harus belajar. Bukan hanya ya bisa yang penting masuk surga, ibu pasti mampir di neraka. Serius. Ya, karena semua muslim itu akan masuk surga. Tapi apakah masuk surga itu awal-awal atau akhir belakangan? Semua kita masuk surga. Apalagi nanti masalah derajat di surga, ibu nanti bisa, kemarin bapak tempat ngisi kajian meraih jaminan diharamkan masuk ke neraka. Ibu bisa mengambil jaminannya dari sekarang, dan ibu bisa bertetangga nanti dengan Nabi di surga. Karena kita bertetangga dengan Nabi di surga. Kalau ibu udah lakukan itu, subhanallah. Itu, inilah pentingnya berilmu. Karena kenapa ya mas sekalian? Perlu ingat di dalam hidup kita ini, semua amal apapun yang kita lakukan itu bisa dilipat gandakan pahalanya. Ingat baik-baik. Semua amal apapun bisa dilipat gandakan pahalanya. Kalau ibu tidak ngerti amalan ini, maka ibu akan beramal atau memilih amalannya. Sebenarnya ini bisa dilipat gandain pahalanya, tapi gara-gara nggak ngerti akhirnya kita dapat amalan yang kecil. Padahal amalannya sama, ya kan? Sebagaimana Nabi sering bilang ke kita, kita kalau berbisnis kepingin selalu untungnya besar. Makanya kita diajarin ekonomi kapitalis apa bunyinya?
modal sedikitnya untuk, tapi itu nggak bisa. Tapi ternyata kalau kalau jadi kapitalis akhirat pasti dapat beramal dengan sedikit waktu, tapi pahala yang kita dapatkan banyak sekali. Karena ada di antara amalan itu sekali, satu amalan pahalanya banyak. Ya, pernah kami kupas dulu tema ini beberapa kali pertemuan. Satu kebaikan banyak pahala. Jadi kita bisa memilah nih, oh ini saya lakukan, ini saya lakukan. Jadi amal ini jumlahnya banyak. Kalau kita akan melakukan semuanya, waktu yang tak cukup. Makanya di sini butuh namanya kecerdasan di dalam beramal saleh. Itu. Ada waktu-waktu terbaik beramal saleh. Ada langkah-langkah, ada 19 cara sebenarnya melibat gandakan pahala sebuah kebaikan. Apapun itu. Makanya salah satu tema yang kita kupas hari ini. Ibu mungkin sering sedekah, tapi tahukah cara melipat gandakan pahalanya? Karena untuk menjadi lipat gandaan pahala itu ada tahapan-tahapan yang kita lakukan agar sedekah itu tepat sasaran, tepat waktunya, kepada siapa kita sedekahnya, kapan harus sedekah itu perlu dilihat. Ya. Maka ini yang banyak jadi perhatian para ulama dulu di dalam beramal. Sehingga mereka menjadikan umur mereka itu barokah, walaupun umur mereka itu pendek. Jadi umur jadi barokah. Nah, mari kita mulai satu persatu. Apalagi untuk kita yang udah lansia, bahasa udah senior gitu. Itu penting untuk memperhatikan ini ya. Karena waktu kita ini yang terbatas. Kita nggak tahu umur kita akan meninggal dunia kapan. Makanya ada titik-titik amal yang harus menjadi fokus kita. Ya, sehingga amal itu kita lakukan dan itu memastikan kita mendapat pahala lebih berlimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita masuk satu persatu jamaah sekalian. Bagaimana cara kita melipat gandakan pahala sedekah? Apa yang harus kita lakukan agar pahala kita berlipat ganda? Maka dari sisi amal, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita cara melipat gandakan pahala ini, terutama pahala sedekah ini. Jamaah coba buka surat Al-Baqarah ayat 261. Ini titik panduan kita ketika kita ingin cara kita melipat gandakan pahala kebaikan ini. Coba dibuka, silakan siapa yang baca. Al-Baqarah 261. Ayat 261 ya. Ayat 261. Baca ya Ustaz. Ya silakan yang mau baca. Ya ini aja dekat. Dan jangan menduga Allah. 261. Siapa yang ketemu dulu tuh? Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Mengetahui. Nah ini jamaah sekalian. Ayat ini mengajarkan kepada kita Allah ibaratkan sedekah itu kayak bercocok tanam. Ibu pernah bercocok tanam? Ada yang pernah? Nah kalau yang pernah bercocok tanam jadi lebih gampang ngertinya. Nah makanya dari sini kita belajar bahwa lewat tata cara kita bercocok tanam, maka kita bisa melipat gandakan pahala sedekah. Paling tidak ketika kita bercocok tanam itu ada sekitar 5 hal yang harus kita perhatikan. Ibu kalau bercocok tanam pertama apa yang harus diperhatikan? Sebelum pupuk apa? Benih dulu lah gitu. Benihnya benih apa? Unggul. Udah perhatikan ya. Nah, kalau semua kita mau bercocok tanam pakai benih unggul. Lalu dalam perkara sedekah apa harus diperhatikan? Perhatikan benar-benar kehalalan harta. Harus perhatikan nih kehalalan harta. Maka persyaratan terbesar pertama yang harus dipenuhi
penuhi agar Allah lipat gandakan pahala kita adalah halalan harta. Kita akan singgung ada satu persatu. Yang nomor satu. Setelah benih, berikutnya apa harus diperhatikan? Apa? Tanah. Tanah berarti apa? Media, tempatnya ditanam. Maka langkah kedua yang harus kita perhatikan kalau mau sedekah kita berlipat ganda adalah kepada siapa kita sedekah. Ini penting diperhatikan. Karena jangan sampai hanya sekedar tebar aja, enggak. Gitu. Ya. Nah, setelah kita berbicara di media tanamnya, berikutnya apa harus kita perhatikan? Sebelum pupuk apa? Hah? Menanamnya. Apanya itu? Hah? Nah, yang pertama sebelum itu apa harus diperhatikan? Tuh, apanya? Apa namanya cuaca? Iklim. Waktunya. Waktu bercocok tanamnya. Jangan coba-coba tanam padi di musim kemarau. Karena udah punya waktunya. Berarti ketika kita sedekah, yang ketiga harus perhatikan apa? Waktu sedekah. Kapan waktu-waktu terbaik sedekah? Kita harus perhatikan ini. Gitu. Dan setelah waktunya, apa yang harus kita perhatikan berikutnya? Kalau mau coba tanam, selain pupuk apa? Hah? Apa tuh? Media kan udah. Selain tenaga apa? Nah, kalau bahasanya di dunia tanaman, caranya. Karena tanaman tertentu punya pola untuk dia jadi subur. Nabi pun pernah mencoba membuahi kurma, nggak jadi. Makanya sahabat bertanya Rasulullah, cara ini wahyu ada dari diriku sendiri, dari diriku sendiri gitu. Ternyata apa nggak bisa. Akhirnya sahabat ngajarin caranya, jadi cara itu penting. Nah, sama juga di bab sedekah, cara mengeluarkan sedekah itu menjadi penentu seberapa besar pahala. Nah, sekarang kita lihat nih. Benih udah unggul. Tempat udah bagus. Waktu nanamnya bagus. Cara nanamnya bagus. Apakah menjamin dia tumbuh dengan bagus? Ya. Apalagi yang terakhir? Apa? Selain itu apa? Benar gitu. Selain itu apa? Nah, selain penyiraman apa? Udah disiram, udah ini apa? Lagi ya akan menjadikan tuh, pencegahan hamanya. Iya, ibu udah capek nih nyiram, datang ayam. Gitu kan? Udah capek-capek nyiram nih, patok gitu. Atau kena hama, nggak bisa. Berarti kalau di bab sedekah apa harus diperhatikan? Perhatikan pembatal sedekah. Ibu capek dong sedekah, tapi tahu-tahu nggak dikasih pahala. Mari kita singgung satu persatu ya. Itu dari 5 penyebab lipat gandakan pahala. Salah satunya memang terakhir berdoa. Doa yang kita lupa gitu. Nah, kita masuk di satu persatu caranya itu. Nah, ketika kita sedekah jemaah sekalian, maka hal penting yang harus selalu diingat oleh setiap muslim adalah dia itu harus memperhatikan kehalalan sedekah. Tapi sebelumnya ya mas sekalian, mungkin masalah sedekah udah sering dengar kan pahalanya, keutamaan, dan udah sering lakukan. Nah, poin-poin yang perlu ibu ingat, selalu ingat. Anda nggak singgung banyak dalilnya biar cukup waktu untuk kita kupas 5 ini. Ingatlah selalu, apapun yang kita sedekahkan itu Allah ganti. Ingat selalu. Nah, itu apapun yang kita sedekahkan, Allah ganti. Karena Allah sendiri yang sudah mengatakan kepada kita. Itu, "Fama anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu." Apapun yang kalian sedekahkan itu Allah ganti. Itu belum. Sehingga nanti kita tidak ragu untuk mengeluarkan sedekah. Itu hidup kita ini bukan masalah 5 kali 5. Ya 5 kurang 5 jadi 0. Gitu. Justru 5 kurang 5 dalam ilmu sedekah jadinya apa? Tak terhingga jadinya. Makanya Nabi katakan kepada kita nih, tadi yang Allah ganti rezeki kita itu tanpa batas itu. Kalau pasti ganti, ibu buka surat Saba ayat 39. Surat Saba. Enggak usah dibaca, nanti ibu buka sendiri aja. Ayat 39. Ya. Dan Nabi jelaskan kepada kita, mana qasad sadaqatun min ma.
Sedekah itu tidak mengurangi harta. Ini harus tertanam dalam diriku. Ya, makanya apa bedanya kok ada orang yang begitu berani mengeluarkan uangnya tanpa batas, tapi ada orang takut-takut, Bu? Karena yang takut-takut itu nggak pernah merasakan manfaatnya. Ya Allah, ada satu jamaah, Bu. Dia itu mau bayar berapapun untuk tetap bisa haji setiap tahun. Pokoknya bayar berapapun. Karena kenapa? Setiap kali dia haji, lalu dia fokus berdoa di Arafah, apa yang diminta tahun itu dikabulkan. Setiap tahun mau bayar berapa, pokoknya mau bayar 1 miliar diberangkat. Pokoknya dapat haji. Setiap tahun tuh. Karena dia ngerti banget dahsyatnya berdoa di Arafah. Dan bahkan banyak para ulama mengundurkan doa mereka itu hanya berdoa di Arafah, sehingga mereka merasakan tahun itu apapun yang mereka minta itu Allah kabulkan. Sama dengan orang sedekah. Lihat Utsman bin Affan. Jadi ketika kita itu ingat masalah harta itu, kaidah hidupnya adalah kalau dia rajin harta kita ngalir, yang belakang ini ngalirnya lebih banyak. Jadi dia itu ibarat keran, Bu. Kalau ibu ibarat keran ini akan nampung banyak air, Bu. Dari atasnya airnya berlimpah. Kalau ibu tidak alirin tuh air, jadinya apa? Mampet. Kalau mampet, air yang terjadi apa? Bukan banjir, Bu. Hanya meluap. Lalu apa yang terjadi? Selain banjir, bukan banjirnya, tapi penyakitnya akan banyak. Ibu jadi pelit, kikir. Itu setiap teman yang datang ke bayi, jangan-jangan pinjam duit. Ini setiap hari amat saudaranya jadi pelit gitu loh kan. Itu ibu sakit sendiri tuh. Jadi takut bergaul sama teman. Jangan pinjam duit, jangan pinjam duit. Itu kan. Itu ini sendiri jadinya. Itu. Makanya buktiin aja. Ketika ibu rajin hadir sedekah, saya udah banyak melihat jamaah. Ibu perhatikan di keluarga besar suami ibu maupun keluarga sendiri. Siapa yang paling peduli dengan saudara yang lain, itulah yang Allah paling banyak titipkan rezeki. Ibu cek di semuanya. Perhatiin saudara ibu, teman ibu. Ini siapa yang Allah kasih lebih, itu pasti paling peduli sama saudara. Yang pelit, ya udah dikasih titipin seadanya. Karena semakin banyak orang, makanya kenapa dulu saya mikir ini, kenapa sih orang pengusaha yang paling kaya-kaya? Kenapa karyawan gak ada yang kaya-kaya? Kenapa, Bu? Karena kalau karyawan itu mikir diri sendiri. Kalau pengusaha mikirin orang banyak. Makanya Allah titipin lebih banyak. Itu aja kayaknya. Gitu. Makanya ketika kita banyak memiliki yang kita tanggung, Allah titipin kita lebih banyak. Ketika sedikit yang kita tanggung, Allah titipin sedikit. Itu aja rumusnya. Dan apa? Ketahuilah, Bu. Di antara yang harus selalu diingat, apalagi merasa udah lansia, sedekah itu, kenapa setiap orang meninggal dunia pengennya apa? Sedekah. Karena kenapa? Malaikat Munkar dan Nakir akan datang kepada kita di alam kubur dari 3 arah. Kepala, kanan kiri, dan kaki. Riwayat mengatakan depan kiri. Ketika dia datang dari arah kepala, apa kata kepala? Jangan datang dari kepalanya, karena dia sering baca Al-Quran. Ketika dia mau datang dari kanan kiri, apa kata kanan kiri? Jangan datang dari kanan kirinya, karena dia sering sedekah. Dan ketika dia mau datang dari arah kaki, apa kata kaki? Jangan datang dari kakinya, karena dia sering melangkahkan kaki menuju masjid. Lalu karena itu dia mudah didudukkan langsung oleh malaikat, lalu dimudahkan menjawab pertanyaan malaikat. Makanya suatu saat kita kupas malam pertama di alam kubur. Maka ibu ngerti bahwa banyak yang bisa kita lakukan. Nah ini yang kita siapkan sebenarnya para lansia. Ibu jangan takut. Ibu takut mati apa enggak? Takut mati apa enggak? Ibu takut mati? Hati-hati loh, Bu. Kalau ibu takut mati, itu tandanya kurang cinta sama Allah. Kan katanya ibu mau bertemu dengan kekasihnya Allah. Kalau ibu siap nggak siap, pokoknya harus siap. Siap nggak siap, Bu? Oh, kita udah dipilih tahu. Makanya disinilah husnul khotimah itu perlu direncanakan. Ibu nggak siap, pokoknya harus siap. Emang bisa berkata, malaikat udah dulu deh, jalan-jalan dulu. Nggak bisa. Gitu kan. Nah makanya penting untuk kita punya rencana.
punya persiapan hidupnya. Karena malaikat itu siap nggak siap, pokoknya harus siap. Nggak ada persiapannya. Gitu kan. Nah ini makanya kita ketika sedekah ini sekalian, yakinlah. Pokoknya ibu ketika yang ingat, anak dan yang abdi, aku itu tergantung prasangkaan hambaku kepada. Kalau ibu menyangka Allah ganti rezeki ibu, diganti. Kalau ibu menyangka, ketika ibu menyangka bahwa ketika dipinjam uang ibu itu adalah ibu takut, gitu, ya udah nggak diganti. Nanti setelah ibu belajar di bab sedekah ini, ibu kalau ketemu dengan orang yang pinjam uang dan sulit bayar utang, ibu akan banyak bersyukur. Oh, gitu. Iya. Gitu. Ya, ketahuilah jawabannya. Nanti bahkan belajar bahwa meminjamkan uang jauh lebih besar pahalanya dibanding sedekah. Sabar. Ya. Nah inilah bedanya. Oke, nanti kita singgung dulu, belum masuk ini gitu. Ya. Jadi ketika kita pelit, Allah juga pelit sama kita. Makanya Nabi pernah berkata kepada Fatimah, la tuki fayuki alaih. Janganlah engkau menyimpan hartamu tanpa mensedekahkannya, maka Allah akan menahan rezekinya kepadamu. Jadi kalau mau pelit, Allah tahan rezekinya padanya. Gitu. Makanya mau buktiin aja deh gitu kan. Catat tuh, gak akan pernah hidup susah orang yang rajin sedekah. Siapapun bu, gimana tanya itu, gak akan pernah susah. Ya Allah, ibu kalau ketanya mahasiswa Madinah, bu, ada seorang dermawan setiap Jumat dia bagi setiap yang datang ke rumahnya selesai subuh itu dikasih 1.000 rial, berapapun jumlah mahasiswa. Setiap Jumat 1.000 sampai 1.500 rial. Setiap Jumat. Duitnya itu nggak bersih. Ya teman. Ya teman. Karena dia tahu ketika dia sedekah kepada mahasiswa, dia ngerti pahalanya. Itu. Makanya dia menyebabkan kenapa orang-orang di Saudi itu nggak takut duitnya. Lihat ibu kalau bulan Ramadan, masya Allah. Ibu kalau Ramadan jangan pernah susah nggak makan di sana. Udah bawa diri aja kenyang kok gitu kan. Nah itulah, itu bedanya antara orang yang ngerti dengan tidak. Ya kan? Sejarah udah membuktikan kepada kita. Mari kita masuk satu persatu ya. Langkah pertama kita harus pastikan kehalalan sedekah kita. Ya. Karena Nabi SAW bersabda, ayuhan nas, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu thayyib atau baik. Allah tidak akan menerima sesuatu yang baik. Bahkan dalam surat Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini nanti baca sendiri biar cukup. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihat, inni bima ta'maluna alim. Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik atau yang halal dan kerjakan amal saleh, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian kerjakan. Al-Mu'minun ayat 51. Bisa juga buka surah Al-Baqarah ayat 172. 51. Dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah rezeki yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepadamu. Al-Baqarah ayat 172. Lalu Nabi SAW bersabda, la tasaddaqa ahadun bi tamratin min kasbin thayyib. Tidaklah seorang sedekah dengan sebutir kurma dari hasil kerjanya yang halal. Illa akhadha Allah biyamini. Melainkan Allah akan mengambil sedekah tersebut dengan tangan kanannya. Wa yurabbiha kama yurabbi ahadukum fuluwahu. Lalu dia membesarkannya sebagaimana yang membesarkan kuda atau anak unta betina di antara kalian. Atau usulahu atau unta betinanya. Hatta takuna mithlal jabali aw a'zam, sampai seperti gunung bahkan lebih besar dibanding gunung itu. Jadi sedekah kita itu Allah kembang biakkan. Makanya kita jemaah sekalian, hati-hatilah bersedekah dengan harta haram. Kalau kita benar-benar tahu tuh harta haram, lalu kita sembunyi sedekahin, lalu digunakan pakai bangun masjid, lalu ternyata dia ketangkap KPK,
maka pengurus masjid harus ganti harta itu. Dan masjid itu tidak bisa digunakan untuk sholat sampai harus dibebasin harta itu. Ya. Itu nggak boleh. Bahkan kalau dia nekat sedekahin hartanya yang haram itu diam-diam untuk sedekah, untuk kebaikan, Allah akan kumpulkan dia dengan harta itu kelak di neraka jahanam. Ya. Dari harta yang dikumpulin yang haram nih, tuh disedekahin nih, dia tahu itu hartanya haram. Mungkin karena dia sedekah agar dikatakan dermawan, agar dikatakan orang baik, itu Allah kumpulkan dia kelak dengan di neraka jahanam dengan harta. Lalu Ustaz, gimana hukumnya kalau haji dengan harta yang haram? Para ulama mayoritas mengatakan hajinya sah, tapi dia itu berdosa dan tidak mendapatkan haji yang mabrur. Ya. Ini kalau dia tahu hartanya haram ya. Karena Nabi SAW bersabda, la tuqbalu salatun bighairi tuhur. Salat itu tidak akan diterima kalau tidak bersuci. Wala sadaqatun min ghulul, dan tidak akan diterima sedekah itu gulul. Gulul itu harta rampasan atau harta haram. Ya. Nah, maka tidak akan diterima. Gitu. Dalam hal ini makanya penting setiap muslim untuk memperhatikan. Ustaz, kalau saya punya harta haram diapain? Maka bisa disalurkan untuk kepentingan kaum muslimin. Misalnya bangun WC, bangun jalan, bangun yang sifatnya umum, atau bangun untuk tempat tinggalnya anak yatim. Maka ini yang harus diperhatikan. Hati-hatilah jemaah sekalian dengan harta haram. Nabi sudah sabdakan kepada kita, Allah mudabata min sukhtin fanahu aula bih. Daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka itu lebih cocok tempatnya. Dan selalu ingat bahwa setiap harta yang kita dapatkan dengan cara yang haram, itu selalu akan melangkahkan dia itu ke yang haram. Makanya jadi hartanya dibilang harta panas. Kita kalau dapat dengan harta halal, bermikir untuk pakai. Tapi kalau hartanya haram, karena gampang dapatnya, ngampurinnya juga gampang. Karena energinya itu hanya nyuruh kita untuk maksiat. Dia nggak takut kehilangan karena merasa gampang dapatnya. Tapi kalau orang yang mendapatkan rezeki itu dengan cara halal, berusaha dia ngumpulin sedikit-sedikit, itu beda. Barokahnya beda. Dan penggunaannya juga kita akan mikir. Kalau kita gunakan di tempat yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya dalam hal ini jemaah sekalian, kita penting untuk benar-benar memperhatikan terkait dengan masalah kehalalan harta kita ketika kita sedekah. Kalau kita nekat, Allah tidak akan terima. Maupun kita terkenal sebagai orang yang baik. Ya, apalagi kalau ada niat macam-macam ketika dia sedekah. Ini selalu perhati harta halal. Makanya di sini setiap muslim sangat penting belajar. Kapan harta itu jadi halal, kapan harta itu jadi haram. Ya. Karena banyak transaksi-transaksi di zaman sekarang itu berbau haram. Nih, ingat baik-baik. Hati-hati ibu itu senang minta ditraktir. Itu hukumnya haram. Traktir dong. Apalagi nih yang doyan minta oleh-oleh. Itu haram. Ya. Itu enggak boleh minta haram-haram. Ingat kata Nabi, kalau orang itu mampu beli sesuatu dan dia minta-minta, Allah akan kayak dia makan bara api neraka. Dan salah satu di antara perbuatan haram yang sering dianggap biasa adalah ketika ibu hajatan taruh kotak amal. Itu hukumnya haram. Hajatan, Bo. Ya nikahan, toh. Itu naruh kotak amal itu haram, Bo. Iya. Hah? Iya, karena itu nyediain tempatnya. Tuh. Beda kalau berduka. Ustaz kan dia kasih tanda mata. Makanya, Bo, itu seolah-olah ingat kita itu diundang, yang wajib bagi kita Pak datang, bukan ngasih amplop. Kalau ibu nggak ngasih amplop, pasti ibu rasanya nggak enak. Iya tuh, apalagi tuh ditulis jumlahnya. Ini baru ketahuan jumlahnya yang ngasih berapa. Karena kita kewajiban kita itu diundang. Jangan sampai dibalik ibu taruh kotak amal niatnya balik modal. Niatnya balik modal. Udah buat harus mewah-mewah ini tuh niatnya pengen balik modal. Coba kalau nggak balik modal.
Ya kalau ibu tidak taruh kotak amal, silahkan kasih kado. Ingat kewajiban kita itu adalah datang, bukan ngasih sedekah, bukan ngasih uang. Kenapa? Jadi haram. Karena kita termasuk minta-minta. Ya, kenapa aku taruh kotak amal? Ya udah niat tuh, Bu. Niat balik modal, Bu. Niat minta-minta. Iya, apalagi sekarang udah pakai itu, bisa kotak amal, pakai kiri saja. Bodoh wae. Itu. Ini hati-hati nih dalam perkara-perkara seperti ini. Akhirnya buat mewah-mewah tempatnya. Itu. Menyulitkan orang aja gitu kan. Demi dipandang dia itu kaya gitu kan. Tapi selesai itu bingung balikin modal. Itu udah. Apa? Bodoh wae sama. Iya, kalau berduka beda. Kalau berduka mah ibu disuruh anterin makanan. Tetangganya disunnahkan nganterin makanan. Ya, kalau berduka, kalau ibu lagi hajatan berarti ibu tandanya mampu. Ya. Nah, lanjut. Udah ya? Itu kehalalan harta, perhatikan. Setelah kehalalan harta, apa harus kita perhatikan? Yang berikutnya yang harus kita perhatikan adalah di mana tempat kita meletakkan sedekahnya. Di mana ke tempat paling utama sedekah? Ibu catat baik-baik. Dari semua tempat sedekah, yang terutama yang disebut dengan sedekah sunnah, maka ketahuilah yang paling besar pahalanya mengalahkan seluruh tempat yang lain adalah sedekah ke istri. Seluruh tempat sedekah yang ibu sebut tempat sedekah tidak akan pernah mengunggulin pahala sedekah ke istri. Jadi tempat sedekah paling besar paling itu ke istri. Wah, Ustaz, mana dalilnya gitu kan? Nih dengar, Nabi katakan dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Kita dikasih 4 tempat pilihan sedekah. 1 dinar yang kamu infakkan di jalan Allah. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabah. 1 dinar yang kamu infakkan membebaskan seorang budak. Wa dinarun tasaddaqta bihi miskin. 1 dinar yang kamu sedekahkan ke orang miskin. Wa dinarun anfaqta wala ahli. 1 dinar yang kamu berikan untuk istrimu atau keluargamu. Kata Nabi, a'dhamma ajran, yang paling besar pahalanya yang kamu berikan kepada istri. Bukan ke ibu. Ingat, kalau ke istri hukumnya wajib, ke ibu bukan wajib. Dan paling gede pahalanya yang wajib. Makanya bagi seorang suami, ibu sekalian, istri itu benar-benar jadi ladang amal. Benar-benar jadi tempat dia bisa beramal. Seorang istri, seorang suami nih, nemenin istrinya jalan-jalan, nemenin istrinya belanja, nemenin istrinya healing, Bu. Itu Allah catat pahala lebih baik dibanding itikaf di Masjid Nabawi sebulan penuh. Iya, suami saya ya Allah, sekarang banyak suami itu males nemenin istrinya belanja, males nemenin istrinya jalan-jalan. Saya telah tahu ini sekarang sering ngajak istri jalan-jalan. Ya, kalau istri bilang, apa Bi, uangnya ini habis, ya udah pakai aja. Kalau uang bisa dicari cuman istri yang lebih bernilai. Itu makanya sekarang, Bu, apalagi nih ibu setelah belanja, ingat kebahagiaan wanita itu belanja dan jalan-jalan. Benar nggak, Bu? Itu kalau udah belanja jalan-jalan, plong, bebas gitu. Iya. Gitu. Kalau istri udah belanja nih, Bu, kalau istri udah belanja ke mall, lalu ambil barang-barang yang dia butuhin, lalu datang ke kasir, dihitung jumlahnya, lalu ternyata apa udah tahu jumlahnya dan suami yang bayarin, gesekin, Bu, lalu istri tersenyum bahagia, itu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Masya Allah, itu kalau para suami itu tahu istrinya itu ladang amal, Masya Allah. Ya. Sampai seorang suami, Bu, Nabi katakan kepada kita, idza saqara rajulun imra'atahu ujira. Kalau suami ngambilin air minum untuk istrinya, Allah catat dapat pahala. Kebalik, Bu. Kalau istri ngapain? Suami. Kalau istri yang ngambil itu mah biasa, Bu. Ya istri yang ngambil itu mah biasa, suami yang ngambil itu. Diambilin sama istri itu, Allah kasih pahala. Kita sekarang lagi atau ujir, suami ngambilin air minum di sini kasih pahala anak Allah. Ya kan? Itu. Sampai Nabi katakan apa? Itu. Setiap suapan yang dia suapin ke istri, itu Allah catat bagi suami itu sedekah. Hatta ma tajalu fi imra'atika laka sadaqah. Setiap suapan yang kamu suapin ke istri itu sedekah. Makanya kalau seorang suami itu, Bu, semua kalau kita main-main apa canda gurau itu tidak dihitung pahala, tapi kalau candanya, main-mainnya, gurauannya itu sama istri, itu dicatat pahala pada Allah. Makanya seorang suami itu ingat, seorang suami kalau dia baik, santun, ramah, sayang sama istri, itu dijamin bertetangga dengan Nabi kelak di surga. Dijamin, loh. Karena Nabi katakan kepada kita, khairukum li ahli. Orang paling baik di antara kalian itu adalah paling baik kepada istrinya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku paling baik kepada istriku, kata Nabi. Ya. Lalu Nabi katakan kepada kita, inna habbikum ilayya wa aqrabikum minni manzilatan yaumil qiyamati ahasinukum akhlaqan. Orang yang paling aku cintai, kata Nabi, dan paling dekat kedudukannya kelak denganku dari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan ingat baik-baik, yang paling berhak menerima akhlak mulia setelah orang tua itu adalah istri. Yang paling berhak. Orang tua kita iya. Karena kenapa? Laki-laki itu di sisi Allah itu dilihat kepada istri. Kalau dia baik sama istri, dia baik di sisi Allah. Kalau nggak baik sama istri, dia nggak baik di sisi Allah. Kenapa, Bapak sekalian? Kalau laki-laki itu di luar itu bisa jaga citra diri. Ke ibunya nggak akan berani marah. Ke orang lain baik, santun, ramah sama istrinya, Bu. Galak. Makanya banyak yang iseng bilang. Ya, sampai ada yang contoh bilang, besti. Itu suami sekarang sama istri tetangga senyum, sama istri sendiri marah. Subhanallah. Ada suaminya ya. Sama istri orang lain senyum baik, sama istri sendiri judes. Nama tamanya nggak ada. Ya kan? Cuek sama istri. Maka sekarang sering kita bilang kepada ini, pada para suami. Para suami, kalau ingin istri kalian itu kayak model, itu butuh modal. Benar apa? Itu butuh modal. Ini pengen istri kelihatan cantik tapi nggak pernah diurus, nggak pernah dimodalin, ya kan? Nah ini ibadah, loh. Kalau suami itu tahu, ingat ibadah paling lama kita lakukan adalah berkeluarga. Paling lama tuh. Kan itu antara kedua belah pihak ini, apapun yang dilakukan itu pahala di sisi Allah. Ini harus disadari oleh setiap suami. Gitu. Ketika dia baik, sayang, pokoknya kalau dia sayang, baik sama istri, udah jamin tetangga dengan Nabi di surga. Dijamin. Ya. Nah, itu kalau dilakukan. Nah, sebagaimana suami adalah istri ladang amalnya, sama juga istri kebalikan. Ibu itu nggak usah capek-capek beramal, Bu. Nggak usah ibu terlalu misalnya ngoyo sholat malam banyak. Nggak usah ibu misalnya terkenal setiap hari baca 1 juz. Ibu cukup lakukan 4 hal aja, dijamin ibu dipanggil dari 8 pintu surga, bebas masuk dari manapun. 8 pintu surga, loh. Apa itu? Nabi katakan, idza shallatil mar'atu khamsaha. Kalau wanita udah sholat 5 waktu, gampang kan? Wasamat syahraha, puasa bulan, gampang. Wahasanat farjaha, jaga kehormatan dirinya. Mudah saja, tinggal 1, taat pada suami, selesai. Dipanggil dari 8 pintu surga. Itulah, Bu. Karena karakteristik wanita itu ahli sejarah, Bu. Bukan sekali dia suami banyak
berbuat baik, sekali berbuat salah jadi ingat yang mana? Ingat salah. Sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, jaga kehormatan dirinya, taat sama suami, dikatakan kilalah dukhulil jannati min ayyi babil jannah. Masuk surga dari pintu mana saja kamu. Jadi kamu ibu udah fokusin, ibu hanya fokusin satu orang berbakti ibu sampai ini. Kalau ibu meninggal dunia lalu suami mengatakan aku rela engkau, jamin ibu masuk surga. Dipastiin. Ya, udah ibu lepas yang lain ibu. Ya, jangan sampai ibu mencintai yang lain tapi ibu tidak bisa memilikinya. Menyiksa. Cinta tanpa bisa memiliki. Capek bu. Kenapa karakteristik wanita itu bisa dua laki-laki dalam dirinya? Yo iya. Itu. Tapi yang satu daripada ibu sibuk udah lepas tuh. Ya, lepas nggak ibu capeknya doang. Pengen mencintai orang, apalagi ibu dulu punya kenangan itu, lalu punya mantan, aduh capek. Ya. Ya kan? Kalau ibu membayangkan akan hidup bahagia sama dia, ya Allah, catat baik-baik. Yang Allah takdirkan sama ibu sekarang, itulah orang yang benar-benar mencintai ibu. Karena Allah udah takdirkan sama dia. Ya. Yang lain itu ibu masih hanya angan-angan. Baca. Dan ibu catat baik-baik, karakteristik utama lelaki setia. Itu satu, ibu jarang dikasih bunga. Dia itu gak punya romantis, Bu. Jarang gombalin ibu, itu ciri setia, Bu. Kenapa Ustaz jarang digombalin? Karena dulu dia gak pernah punya korban. Kalau pintar gombal berarti banyak korbannya. Biasa. Dia gak bisa ngerayu kalau setia itu. Karena dia cukup kan. Ya, ibu sadar aja kalau laki-laki itu punya karakteristik kalau udah satu-satu aja tuh. Karena bagi dia itu belum tentu dapat yang lain. Lebih baik dibanding ibu. Tapi ibu hati-hati ketika ibu udah usia 50 ke atas. Akan terjadi perubahan hormon dalam diri ibu. Laki-laki ketika masuk usia 50 ke atas. Maka yang akan naik hormon wanitanya. Yang turun hormon laki-lakinya. Yang terjadi apa? Ketika usia 50. Pengen dekat sama ibu. Pengen dimanja. Pengen makan bersama. Ya, jalan-jalan pingin bareng, tapi kebalikan sama emak-emak. Usia 50, yang naik hormon laki-lakinya, yang turun hormon wanitanya. Makanya ibu kalau keluar lebih bahagia, pingin sendiri, pingin kumpul sama teman-teman. Oh, gitu. Nyaman sama teman lain dibanding sama suami. Ini hati-hati nih, gitu kan? Makanya kenapa sering terjadi perselingkuhan di usia itu? Karena suami ibu butuh dekat sama ibu, tapi ibu menyaman dengan yang lain. Ditambah dengan lamanya suami, udah hilang benih-benih cintanya. Mulai tumbuh benih cinta yang lain di dalam hatinya. Sehingga sama suami terasa hampa. Tapi sama yang lain terasa deg-degan. Di sini nggak perlu untuk hati-hati. Tapi kalau ibu udah dari awal menjadikan suami ibu sebagai ladang amal, fokus satu aja deh Bu. Ya, karena belum tentu dapat laki-laki segitu. Semua yang di luar itu cuma ibu dibayang-bayangin Bu. Katanya. Ibu semua tipe laki-laki dari awal dikasih kata indah-indah, lalu ibu terus keplok-keplok gitu kan? Lalu belum tentu seperti itu hati. Ya. Makanya kebanyakan perselingkuhan itu berawal dari rasa kurang syukur dengan apa yang dia miliki dan selalu terbayang-bayang dengan sesuatu yang tidak dia miliki, padahal itu hanya patah mengenai. Nah ini makanya jadikan suami ibu ladang. Apapun ibu lakukan itu semua jadi ibadah di sisi Allah. Ya, itu ingatin suami. Tempat saudara paling gede pahalanya siapa? Istri. Lalu yang kedua, Ustaz, tempat saudara paling gede pahalanya siapa? Yaitu kepada saudara yang ada musuhan sama kita. Saudara sendiri.
Ya, yang ada dendam itu. Nabi katakan afdhalus shadaqah. Sedekah yang paling afdal adalah rahimil kasyif. Terhadap keluarga yang ada musuhan, ada dendam sama kita. Kita kalau dendam sama dia, dendam mana belum tentu mau dibantu. Ya, kalau dia susah biarin aja mati. Ya, kita udah bantu kadang-kadang, kita bantu aja kadang-kadang apa? Dia sendiri cuek. Selalu disalahin arti apa yang kita bantu. Tapi itu namanya kita menjalin silaturahmi. Karena Nabi katakan kepada kita, as-shadaqatu 'alal miskin shadaqah. Sedekah kepada orang miskin pahalanya 1, wa 'ala dzir rahmit nadari. Kepada yang punya hubungan keluarga dapatnya 2. Sedekahul wasilah. Itu sedekah dan menjalin silaturahmi. Misalkan ibu sedekah tempat seperti ini. Ya. Itu. Jadi keluarga itu sebenarnya yang paling utama. Jangan pernah nyari jauh-jauh. Ya. Lalu ketiga, di antara tempat sedekah. Kalau ibu amalkan ini, tempat sedekahnya dipanggil dari 3 pintu surga. Siapa itu? Yaitu sedekah kepada para janda. Yang paling gede pahala ke janda itu saudara. Apa? Kalau tidak kekurangan, ya enggak sih yang kekurangan. Kan kita kembali kepada yang kurang mampu. Kalau jandanya kaya, gimana Ustaz? Cari jodoh. Tapi ingat, kalau janda jangan pernah suruh suami ibu yang sedekahin. Nanti niatnya salah. Ya. Nah, pilih sedekah terutama janda di kalangan keluarga. Neneknya sendiri janda. Ya. Mungkin keluarga ada keponakan lainnya. Karena Nabi katakan, saya alal armal miskin. Orang yang berusaha membantu kehidupan para janda dan orang miskin. Kalau mujahid fisabilillah, seperti orang jihad di jalan Allah. Awil qa'imil lail, salat sepanjang malam, as-shaimin nahar, puasa sepanjang siang. Nah, dalam kalimat armalah dalam bahasa Arab, di Indonesia hanya dijadiin janda. Dengan makna janda itu satu, kalau dia meninggal suami atau karena cerai. Tetapi kalimat armalah di dalam Islam maknanya juga yang belum menikah sama sekali. Bisa jaga juga. Yang belum menikah. Di dalam bahasa Arab disebut dengan kalimat armalah. Ya. Jadi kita bisa santuni kalau dia kurang mampu. Kalau duda kan bisa nyari sendiri mampu. Nah, silakan kalau dia udah usia. Gitu. Makanya menikahi janda itu pahalanya besar. Apalagi kalau punya anak. Kalau dia menikahi janda plus itu kan anak yatim, itu nanti akan bertetangga dengan Nabi di surga. Karena dia sekaligus 2 yang ditangani. Hah? Apa? Kalau jandanya cerai. Ya terserah. Yang penting dia kurang mampu. Ya. Ya. Nah, lalu di mana tempat kita sedekah paling besar pahalanya berikutnya adalah yaitu sedekahlah di tempat yang dikatakan mengalir amalnya jariah. Seperti apa? Bangun masjid. Lalu penghafal Quran. Ibu-ibu yang mau sedekah, ini saya di Sulawesi, di wilayah Nrekang itu lagi bersiap untuk bangun sumur bor. Habis kita tadi dapat RAB-nya sekitar 34 juta. Itu kita alirin ke warga. Ibu yang kepingin juga sedekah Quran, ini kami butuh kurang lebih sekitar 200 Quran. Untuk kita kirim kepada para penghafal Quran, salah satu kita kirim ke Sulawesi dengan Jambi. Ya, itu. Ibu nanti kalau mau beli Qurannya silahkan. Kita bisa nanti pandu apa Qurannya jadi. Ya. Nah. Ya, insya Allah itu bisa ini. Kalau mau sedekah. Itu. Kemarin juga kami beliin sarung untuk para santri. Karena saya di Lombok, itu kebanyakan oleh Lombok itu pada pakai sarung sholat. Gitu. Ya, maka kami beliin mereka kemarin 40 sarung. Jadi syaratnya apa? Dia baru boleh dapat sarung itu satu hafal juz 30 dan setorah hafalan juz 30. Yang kedua dicek satu persatu bacaan sholatnya dari takbir sampai salam. Udah kalau dia bisa kita kasih. Karena kemarin anaknya itu ada yang hafal 15 juz, ada yang hafal 10 juz, sudah setor hafalan. Selesai mereka setor hafalan kita kasih. Dan apa hadiahnya sarung.
Nah, ya. Ibu bisa manfaatkan di tempat-tempat seperti ini. Karena umur kita ini terbatas. Makanya salah satu di antara hal yang kami sering anjurin kepada di pesantren lansia ada. Dari sekarang itu sisain rezeki kita itu untuk memilih amalan yang pahalanya terus ngalir. Ya, pilih tuh untuk wakaf Quran, untuk wakaf sumur bor, untuk wakaf tanah. Gitu. Kalau ada bangunan, ibu alokasikan ke sini. Ya, udah sekarang kalau udah usia mau apa beli yang mahal-mahal bu, pas nggak usah lah beli 100 juta lah. Itu nggak dibawa mati. Itu kan. Nah, kalau tas bagus ke dipamer, bikin hati masalah. Ya. Kalau bagus dipajang di depan, kalau jelek belakang di dalam. Ya. Fokuslah untuk memilih ini. Kalau masuk usia 50 ini harus ini. Difokusin bonus seperti itu. Itu. Makanya ada kemarin cerita dari dapat cerita. Ada dia undang temannya ke rumah. Ya Allah, beliau itu bangun rumah mewah. Diundang temannya, diajak jalan keliling rumahnya. Selesai jalan-jalan, gimana menurutmu? Ada teman, bagus. Tapi sayang, rumah ini akan kamu tinggalkan dan anaknya akan menikmati. Karena apa yang kamu lakukan ini tidak akan pernah bisa kamu bawa ke akhirat. Akhirnya orang yang terkejut. Kalau gitu apa yang harus saya lakukan? Coba kamu bangun masjid deh. Ya. Nah, dia dicuruhkan ketika dia udah bangun masjid. Dari sekian hartanya dia bangun masjid. Lalu selesai bangun masjid, 2 bulan berikutnya meninggal dunia. Ya. Ya. Nah kita sekarang harus fokuskan di sini nih. Ya, di mana titik-titik saya bisa beramal? Ya. Kalau ibu sekarang setiap taklim ibu ajak teman taklim, subhanallah, pahalanya. Ya, nah makanya itu juga pentingnya kita berilmu di sini. Ya. Penting untuk kita ketahui tempat-tempatnya di mana kita bisa maksimalisi pahala sedekah. Ya. Jadi fokusnya di amal yang jariah. Itu mana yang disebut dengan jariah, sedekah jariah seperti bangun masjid, bangun madrasah, wakaf Quran, wakaf sumur bor. Ibu terlibat aja di dalam ini sehingga nanti ibu bisa mendapatkan pahala lebih. Ya, itu. Nah, setelah kita perhatikan tempatnya sedekah, apa yang harus kita lakukan berikutnya? Waktu. Ada 17 waktu terbaik beramal saleh. Saya singgungan beberapa. Nah, kapankah waktu terbaik untuk kita sedekah? Maka di antara waktu terbaik yang ibu perlu pilih untuk sedekah, yang pertama itu adalah sedekah di waktu orang yang sangat membutuhkan apa yang kita miliki. Di saat kelaparan yang sangat. Ibu baca di dalam surat Al-Balad ayat 11 sampai dengan 14. Coba dibaca. Al-Balad. Bisa ambil yang ujungnya aja deh, itu, di ayat 14-nya. Ada udah ketemu? Ayat 14. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Atau memberi makan kepada hari kelaparan. Ya. Hari kelaparan itu hari di saat orang banyak membutuhkan makanan. Maka ini tempatnya al-ta'amun fi yaumin dzi masqaba. Masqaba itu artinya adalah masa kelaparan ketika makanan menjadi langka, di masa kebutuhan terfokus kepada makanan. Nah, ini pertama, ya. Ya, baca klik, Bu. Lalu kapan lagi waktu kita sedekah? Yaitu sedekah di kala sehat, Bu. Di kala sehat. Di saat kita kepingin kaya takut miskin. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan kepada kita, pernah ditanya ya Rasulullah, ayu sedekati a'zamu ajran. Rasulullah, kapankah sedekah yang paling besar pahala? Apa jawab Nabi? Anta sadaqah wa anta sahihun syahihun. Yaitu kamu sedekah dalam keadaan sehat, ya, saat kamu takut dalam keadaan sehat gitu. Lalu kamu takut fakir dan berangan-angan menjadi kaya.
Jadi di saat kita sehat, ini sebenarnya waktu paling bagus kita sedekah. Ya. Jadi jangan menunggu Nah, kalau udah dekat ajal baru pingin sedekah banyak. Enggak. Justru di saat kita kaya-kayanya. Jadi saat kita sehat, kaya, alias Imam Nawawi berkata bahwa orang pelit itu ketika dalam keadaan sehat. Kalau udah mau mati, baru itu semua udah sedekahin. Justru itu waktu kita sangat bagus untuk sedekah. Dan waktu terbaik sedekah itu juga apa? Waktu lagi susah. Dalam keadaan susah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan kepada kita, sabaqa dirhamun mi'atu alif. Orang yang sedekah 1 dirham mengungguli pahala orang sedekah 100.000 dirham. Ditanya qalu wa kaifa? Kok bisa Rasulullah? Lalu Nabi bersabda lirrajuli dirhaman. Seseorang itu hanya punya 2 dirham. Pada sadaqah bi ahadima. Kemudian dia sedekah dengan 1 dirham. Berapa persen harta yang disedekahkan? 50%. Wantala rajulun al mali fa'khadha minhu mi'atu alif. Lalu seorang itu pergi ke gudang hartanya lalu dia mengambil 100.000 dirham. Tapi sekarang kalau kita punya 1 miliar, banding kita keluarin setengahnya. Belum tentu. Banding keluarin setengahnya. Makanya ketika kita miskin itu aku paling gede pahalanya itu sedekah. Keluarin aja. Karena belum tentu ketika kita memiliki banyak harta berani keluarin sedekahnya. Dan apa setengahnya? Belum tentu. Gitu. Nah ini. Dan waktu juga paling bagus kita afdal sedekah jemaah sekalian. Itu adalah di saat orang-orang itu benar-benar membutuhkan pertolongan. Alias dengan cara kita meminjamkan uangnya. Iya. Ingat baik-baik nih. Kalau ibu punya teman yang sulit bayar utang, apalagi dalam kondisi susah, bersyukurlah. Karena memang utang itu berat. Ditelepon, gak nyambung. Didatengin, gak ada. Gitu. Ketemu, pura-pura gak kenal. Ditagih, galakan dia. Pas update status jalan-jalan ke Eropa, belum bayar utang. Gitu. Ya. Nah karena sedekah ini karena hutang ini berat bagi diri kita, makanya Allah kasih pahala juga besar. Ya, ibu kalau ada teman yang punya utang, ingat selalu hadis-hadis ini agar ibu berbahagia kalau ketemu dengan orang yang sulit bayar utang. Gitu. Apa kata Nabi? Inna salafa yajri majra sadaqah. Pinjaman itu setengahnya dihitung sedekah. Jadi kalau udah ibu pinjamin 1 juta, udah 500.000 itu orang catat sedekah dalam catatan amal. Kalau dia balik setengahnya, ya udah dihitung sedekah dari setengahnya. Maksud lalu gimana orang yang nggak bisa bayar utang? Bersyukur. Karena Nabi katakan kepada kita, man anzara mu'sir. Barang siapa yang memberikan penundaan pembayaran hutang orang yang lagi kesulitan bayar hutang. Falahu bikulli yawmin mithlu sadaqatin qabla an yahilla ad-dain. Setiap hari dihitung sedekah sejumlah uang yang dia pinjam sampai hutangnya lunas. Itu urusan dia lah. Kalau dia lagi sulit, pokoknya setiap hari ibu dihitung sedekah sejumlah uang yang dia pinjam sampai hutangnya lunas. Makanya kalau ketemu orang sulit bayar utang, bilang aja sama dia, udah balikin tahun depan aja lah. Iya, ibu udah dihitung setiap hari sedekah, setiap hari itu 1 juta. Pernah sedekah 1 juta sehari? Itu. Lihat aja tuh, apa warna yang suka ibu masukin ke kotak amal. Kalau warna yang masuk ke kotak amal warnanya abu-abu, rezeki ibu juga abu-abu. Kalau yang suka masuk ke kotak amal warnanya cerah-cerah, rezeki ibu juga cerah. Itu aja terlihat. Gambarnya tuh apa sering masuk. Kita kalau buka kotak amal sering warnanya abu aja terus gitu banyak. Gitu kan? Gitu. Nah sekarang ketika dia tidak mampu bayar utang sama ibu deh, udah bilang aja bayar balikin tahun depan. Itu ibu hitung aja setiap hari sedekah 1 juta. Pas akhir tahun depan datang ke dia baik-baik, alhamdulillah Bu. Lewat perantaraan ibu tahun ini saya bisa sedekah 365 juta. Uang yang 1 juta itu saya ikhlasin, ibu gak usah bayar. Lalu balik tanya sama dia, mau pinjam duit lagi enggak?
Daripada ibu berundang marah, mending titipin sama dia. Kalau ibu 1 juta habis, berapa lama sih habisnya? Cepat. Ya, makanya ibu cari orang-orang sulit, kesulitan ibu pinjemin titip uang ibu. Karena dulu Nabi pernah sabdakan kepada kita, suatu saat orang itu dibangkitkan. Lalu ditanya halangnya taharan, kamu pernah lakuin kebaikan enggak? Enggak, dia dimasukin ke surga. Coba ingat-ingat. Dia ingat-ingat, dulu itu aku suka minjemin utang kepada orang lain. Aku bilang kepada tukang tagihku, ambil yang punya kelapangan rezeki, tinggalin, bebasin yang lagi kesulitan. Semoga Allah mengampuni kita. Lalu Allah gara-gara itu masukkan dia ke dalam surga. Jadi jangan pernah sedih kalau uang ibu dipinjam sama orang. Ya, Ustaz gimana kalau dia itu orangnya gampang balikin utang? Ibu kerjasama lagi sama dia. Ini orang lebih gede lagi pahala ibu. Ya. Karena Nabi katakan kalau dia mau bayar utang nih, orangnya jujur nih bayar utangnya. Datang ibu, alhamdulillah saya dapat rezeki mau bayar utang bu. Tanya dia baik-baik, bu masih butuh nggak duit? Nih kalau dia bilang masih butuh sih bu, saya tapi kan sudah janji. Kata Nabi, kalau dia mau bayar utang, ditunda lagi pembayaran utangnya, maka kita dapat sedekah 2 kali lipatnya setiap hari. Ya kan? Udah makanya jangan pelit dipinjamin duit. Itu. Datang aja. Itu. Ya. Nah itu pahalanya kita meminjamkan uang. Makanya para sahabat itu sebelum masuk berkata, aku lebih baik meminjamkan uang 2 kali dibanding sedekah sekali. Karena lebih gede pahalanya. Kalau sedekah sekali pahalanya, Bu. Ustaz gimana kalau kita ikhlasin uangnya yang dia pinjam, pahala sedekahnya berhenti. Gimana kalau lihat ini, dia lagi kesusahan ya. Udah saya ikhlasin aja, itu pahala sedekahnya berhenti. Ya udah aja dulu, biar ibu dapat banyak pahala. Itu kan. Cuma dia berubah pahala. Nanti katakan faida haladin qadar. Kalau dia mau bayar apa namanya? Kalau dia kesulitan lalu diputihkan utangnya, Allah fi dzil yaumil la dzilla illa dzilluh. Allah akan berikan naungan kelak di hari kiamat di saat tidak ada seorang pun yang bisa memberikan naungan. Jadi pahalanya berubah. Tapi kalau ibu kepingin terus dapat pahala, udah sabar aja, nikmatin aja pahalanya. Itu. Ustaz gimana kalau dia meninggal? Ikhlaskan. Ya kan? Itu. Ikhlaskan. Oh Ustaz orangnya kabur nggak tahu kabarnya. Udah sabar aja. Ingat Bu, catat baik-baik. Apapun yang terjadi dalam hidup kita ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Buka surat 57 ayat 22-23. Coba dibaca. Surat 57. Ayat 22-23. Silakan yang sudah ketemu dibaca. Bismillah. Tidak ada bencana apapun yang menimpa diri dan tidak juga yang menimpa dirimu, kecuali telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah. Satu lagi. Yang demikian itu kami tetapkan agar kamu tidak bersedih terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ayat ini Ibu ingat baik-baik. Ya, surah Al-Ahzab. Allah katakan kepada kita, ma asaba min musibatin fil ardh. Apapun musibah yang menimpamu di bumi. Apa musibah di bumi, Bu? Gempa, tsunami, gunung meletus, banjir, wabah yang kemarin melanda kita. Wala fi anfusikum, dan apapun yang menimpa dirimu sendiri. Ya, apapun musibah yang menimpa diri sendiri. Mau suami duran meninggal dunia, anak meninggal dunia, sampai ibu punya teman yang minjem uang gak balik-balik, itu takdir ibu. Karena semua kita ini berjalan di atas takdir Allah. Sampai hari ini di mana ibu duduk, siapa yang nyender, siapa yang telat, itu pun sudah ditakdirkan. Semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Jadi semua pertemuan itu tidak ada yang kebetulan. Makanya katakan Allah, wazalika la yasir. Yang dibagi mudah bagi Allah. Tujuannya apa?
likai la ta'sau ala ma fatakum. Agar kamu itu enggak sedih dengan apa yang tidak kamu dapatkan. Wala tafrahu bima atakum, dan agar kamu enggak terlalu senang dengan karunia yang Allah berikan kepada. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah enggak senang kepada orang sombong dan membanggakan diri. Jadi kalau ibu punya teman yang sulit bayar utang sampai sekarang, itu catatan takdir ibu, uang masuk ke rekening ibu, lalu berpindah ke rekening orang lain, gak balik-balik ke rekening ibu, itu takdir ibu. Ya, bukan salah transfer. Derita. Gak boleh bilang derita. Itu takdir kita, Bu. Ya kan? Ya kan? Hari ini yang hadir jumlah segini pun udah Allah takdirkan. Di mana sampai posisi ibu duduk, di mana baju yang ibu pakai apa, itu udah ditakdirkan. Tadi ada ibu ke belakang, tapi tentu ke depan pindahnya. Takdir ibu itu tuh. Ya kan? Jadi jangan pernah sedih, Bu. Ingat kaidah hidup ini ngajarkan kepada kita. Kalau rezeki kita, apapun cara orang lain untuk tidak memberikannya kepada kita, pasti kita dapat. Tapi kalau bukan rezeki kita, apapun jalannya kita raih, kita gak akan pernah bisa dapat. Makanya doa yang sering kita baca selesai salat, apa? Allahumma la mani'a lima a'tayt. Ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah apa yang kau beri. Wala mu'tiya lima mana'at. Dan tidak ada yang bisa beri apa yang kau cegah. Jadi itu. Makanya apa Ustaz? Lalu gimana Ustaz kalau dia dipinjam gak balik-balik? Ibu kepingin balik duitnya? Kalau dipinjam gak balik-balik, diutangin gak balik-balik, syarat pertama ibu kalau mau balik adalah lepas uang itu. Selama ibu terus berharap uang itu, jadi sakit hati terus. Itu yang bisa menghalangi rezeki ibu. Ingat dia, sakit hati. Iya kan? Dia namanya aja, padahal banyak namanya sama kan? Dengan namanya. Udah namanya statusnya, padahal nama orangnya berbeda. Ingat baju terakhirnya aja gitu yang dia pakai, jadi aduh, itu semua itu tandanya kita belum ikhlas melepaskan sesuatu yang tidak kita miliki. Belajar melepas sesuatu. Kalau dia milik ibu, suatu saat pasti akan balik. Kalau bukan milik ibu, apapun jalannya, ini harus kita belajar seperti ini. Makanya jangan pernah menggantungkan kebahagiaan kita kepada benda. Kalau ibu menggantungkan kebahagiaan kepada benda, ibu siap disiksa oleh Allah dengan benda itu. Ingat, sama dengan menikah. Kalau ibu tujuan utama menikah adalah untuk bahagia, Allah akan siksa ibu dengan kebahagiaan itu. Ibu gak akan pernah dapat kebahagiaan. Karena tujuan kita menikah bukan itu, Bu. Tujuan kita menikah apa? Ibadah di sisi Allah. Ya, kalau ibu sampai niatnya bahagia, udah ibu siksa dengan gak dapat bahagia. Ada yang kurang dari suami ibu karena sekarang ibu selalu pandang kekurangannya. Makanya jangan pernah bermimpi ketika mau menikah itu suami tiap hari ngasih bunga lalu ini. Enggak, Bu. Banyak laki-laki itu 95% lebih laki-laki itu enggak mesra, Bu. Makanya jangan lu banyak nonton drakor. Enggak bisa, Bu. Laki-laki itu mayoritas kayaknya. Kalau suami ibu setia dia akan pulang setiap malam. Coba kalau salah jalannya pulang. Itu. Ya, karena kebanyakan nggak bisa mesra. Tanya aja deh orang tua ibu. Ya kan? Jarang pada bisa mesra, biasa. Ini nggak kayak ini. Apalagi laki-laki itu, Bu. Nih ingat salah satu prinsip. Wanita punya karakteristik kalau diajak ngomong pinginnya face to face, Bu. Harus ngadepin itu. Itu laki-laki nggak bisa, Bu. Ibu paksa dia gitu nggak bisa. Makanya ibu ngomong aja, nyerocos aja, dia ngerti, dia dengar kok. Tapi istri merasa kurang diperhatiin, kurang didengerin, sakit hati sendiri jadinya. Udah kalau ibu ngomong aja, dia dengar kok. Tapi ibu itu yang kadang-kadang seperti ini. Ya kan? Ibu berdandan, coba aja kalau ibu dandan, ya udah cantik Kak, udah. Udah aja, dibilangnya udah doang. Melihat aja enggak, itu. Ibu mau bilang itu enggak, caranya gimana? Foto diri kirim ke dia ke WA gitu. Udah cantik apa kemarin itu enggak ada. Nah ini biar kita ngerti, Bu. Nah inilah keluarga. Nah makanya pilihlah waktu kita sedekah.
Dan tidak cukup berikutnya apa? Kalau udah waktunya bagus, nggak cukup belum. Yang paling penting juga adalah cara mengeluarkan sedekah. Gimana cara kita bersedekah yang paling ampuh, Ustaz? Maka usahakan sedekah itu dengan cara sembunyi. Buka surah Al-Baqarah 271. Coba dibuka. Ya. Coba dibaca. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang yang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya. Itu bedanya kalau kita sedekah sembunyi-sembunyi. Makanya belajarlah sedekah sembunyi-sembunyi. Karena kalau kita memberikan kepada miskin dengan cara sembunyi-sembunyi, maka kita paling tidak itu menjaga kehormatan dirinya. Ingat, yang butuh pahalanya itu kita. Ini ingat baik-baik ini. Bukan fakir miskin itu. Apa yang ibu beri berupa makanan apapun, 2-3 hari habis. Tapi kita pahalanya akan terus mengalir untuk kita dan kita dapatkan sampai hari kiamat. Maka dari itu apa? Yang membutuhkan pahalanya itu adalah kita. Makanya lebih bagus itu datang ke dia, berikan dia langsung. Itu lebih afdol dalam sedekah maupun zakat. Lebih utama kita langsung memberikannya. Karena kalau kita datang memberikannya itu, dia lebih terhormat tuh. Dibanding dia datang ke kita lalu kelihatan minta, dia ada rasa hina di dalam dirinya. Sementara yang lebih membutuhkan harta itu adalah kita. Makanya kalau ibu udah sedekah, belajar melupakan semua kebaikan yang pernah kita lakukan. Ingat Bapak, selama kita hidup, apapun kebaikan yang kita lakukan itu berpotensi untuk jadi batal pahala. Ya, berpotensi jadi batal. Udah diam-diam aja sedekah. Allah tahu ibu sedekah apa yang ibu keluarkan, semuanya Allah tahu. Makanya Allah katakan kepada kita untuk bersedekah balimahi. Kalau nambahin sedekah bagus. Tapi kalau kamu biar apa sembunyiin, diam-diam kamu kan miskin, itu jauh lebih bagus. Jadi ketika kita sedekah diam-diam, maka pahalanya jadi lebih besar. Ada teman ibu lagi kondangan, udah kirim aja, diam-diam itu kirimin apa, beritahu dari ini apa Allah. Tapi jangan bilang hamba Allah, alamat rumah lengkap dikasih. Udah belajar, sembunyiin amal kita. Makanya salah satu ciri kita ikhlas itu adalah kita menyembunyikan amal kita. Amal apapun yang ibu lakukan, diemin. Itu, ini banyak zaman sekarang itu zaman paling gampang amal kita terhapus. Lagi puasa, habis satu. Hari ini buka pakai apa ya? Tahajud apalagi? Alhamdulillah tadi malam nikmat banget salat malam. Terasa khusyuk. Udah jadi ini aja semua. Ya lepas semua amal kita ya. Itu karena kenapa sekalian? Hati-hati dengan nostalgia amal soleh. Apa itu nostalgia amal soleh? Mungkin dulu ibu pernah bangun masjid. Lalu ibu apa? Ungkap ini, ungkap itu. Aduh. Makanya kaidah kata Ibnu Qayyim apa? Min alamatis sa'adah. Di antara tanda orang kehidupannya bahagia di akhirat adalah dia jadikan dosanya depan matanya, kebaikannya itu di belakang punggungnya. Dan di antara ciri orang celaka adalah dia menjadikan kebaikannya di depan matanya, dosanya di belakang punggungnya. Karena kalau ibu udah sering beramal, ibu, ingat, iblis itu akan selalu mengganggu amal kita. Apapun yang ibu lakukan itu dia bisa mungkin-mungkin. Apalagi kalau dulu ibu pernah menolong orang ibu ya. Udah lama kita nolong dia. Dulu kita hidupnya sukses, dianya susah. Setelah beberapa tahun kondisi kebalik. Dia yang sukses, kita yang ada masalah. Kira-kira lalu yang keingat siapa? Ingatkan dia. Datanglah kita minta tolong sama dia. Tapi karena selama ini sibuk kejar urusannya lalu nggak pernah belajar, lalu amal kita pelit. Bahkan mungkin dihina.
Lalu ibu berkata, dulu aja. Batal pahala ibu. Makanya upain semua kebaikan kita. Karena kenapa? Ya, setiap kali kita berharap kepada manusia, siap-siaplah untuk kecewa. Apapun ibu berharap dibahagikan suami, aduh, suami ibu capek juga, pulang ke rumah capek, ya kan? Ibu berharap dibahagikan, ya kan? Udah lakukan tugas itu. Karena ketika ibu melakukan semuanya karena Allah, Allah akan kasih ibu kebahagiaan itu sendiri. Tapi semakin besar harapannya kita kepada manusia, semakin besar kecewa yang akan ibu rasakan. Apapun itu, kepada siapapun. Makanya lepas. Makanya kenapa ibu utangnya nggak balik-balik, utangnya nggak balik-balik? Karena itu terlalu berharap tuh dia balik. Tahu karakteristik orang itu kalau udah namanya pinjam uang itu jadi amnesia. Iya bang, amnesia, semuanya dilupa. Kita ingat dianya lupa. Gitu kan? Nah, itu makanya belajar melepaskan karena tidak semua itu milik kita. Karena kita diajarkan oleh Allah, apakah kita bisa melepaskan di saat kita menerima? Jangan hanya menerima. Karena karakteristik manusia itu kalau udah dapat itu kekapnya itu kuat, keluarnya sulit. Gitu. Makanya Allah belajar mengajarkan kita lepas. Kalau rezeki kita pasti akan datang kepada kita. Kalau bukan rezeki kita akan ada jalannya keluar rezeki. Gitu ya. Nah, maka dari di sini kita belajar. Ya, setiap amalan apapun ibu lakukan, sembunyikan, tutup rapat-rapat, jangan pernah diungkit, dan kalau bisa belajar lupakan, agar amal kita itu nanti tidak terhapus, dan dia pasti akan ada di catatan amal kita. Karena nanti kesedihan terbesar yang akan ibu lakukan ketika ibu lihat catatan amal ibu, ketika ibu lihat catatan amal ibu, sedekahnya banyak, tahu-tahu Allah jadikan debu yang berterbangan, hilang doa. Ya kan? Makanya setelah kita cara sedekah benar, bibit udah bagus, tempat udah bagus, waktu bagus, cara bagus, nggak cukup. Tanaman itu akan tumbuh. Maka yang paling penting yang harus kita perhatikan adalah yaitu hama-hama. Dan di bab sedekah apa yang harus kita perhatikan? Tadi kita semua sekilas, yaitu pembatal sedekah. Ibu buka surat Al-Baqarah ayat 264. Ini satu tempat disebutkan 3 pembatal sedekah sekaligus. Coba dibaca yang ada ketemu. Ya, silakan. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang-orang yang memanfaatkan hartanya karena ria atau pamer kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya, orang itu seperti batu yang licin, yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Nah, di sini Allah menyebutkan 3 sekaligus amal pembatal sedekah. Yang pertama itu apa? Yaitu menyebut-nyebut pemberian, mengungkit-ungkitnya, mengingat-ingat pemberiannya, itu jadikan pahala kita hilang, batal pahala sedekah. Ya, namanya al-mannu. Ya, al-man. Bahkan yang suka mengungkit-ungkit pemberiannya ini termasuk salah satu dari 3 orang yang tidak diajak berbicara oleh Allah dari kiamat. Tidak disucikan dan tidak dilihat oleh Allah dari kiamat. Maka Nabi SAW bersabda, "Thalathatun la yukallimuhumullah yaumil qiyamah." Ada 3 golongan orang yang tidak diajak bicara oleh Allah dari kiamat. Wala yanzuru ilaihim, dan dia tidak dilihat kepadanya, wala zakihim, dan tidak dibersihkan dan disucikan oleh Allah, walau adzabun alim, dan baginya azab yang pedih. Yang qala fuqara Rasulullah SAW. Lalu orang-orang yang miskin dari kalangan kaum muhajirin berkata, khabu wa khasiru. Mereka itu yaitu merugi, ya,
Sampai mereka itu mengatakan merugi orang ini. Siapakah dia Rasulullah? Al-musbir, pertama orang yang isbal, wal munfik sil'atu bil halfil kadhib. Ya. Lalu al-manan, yang kedua itu adalah yang mengungkit-ungkit pemberian. Jadi ungkit-ungkit terus diingat aja apa yang diberi. Lalu pedagang yang bersumpah dengan sumpah palsu. Itu dilihat oleh Allah dari kiamat. Lalu berikutnya awal ada menyakiti orang yang dia beri sedekah itu. Ini ada perbuatan ini merugikan dan menyakiti orangnya. Ya. Dalam baik itu dalam hal kehormatan badannya ataupun hartanya. Ya. Dia menyakiti. Nah ini juga menghapus pahalanya. Makanya kita harus hati-hati. Jangan pernah kita memberikan kepada orang lain lalu kita hina dia. Apalagi dengan memberikan dilempar cara hatinya dikasih. Subhanallah. Ya, udah dikasih lalu dia buang itunya. Ya, nah itu bukan gitu. Makanya ketika kita sedekah di sini harus ingat baik-baik juga bab sedekah. Maka sedekahlah dari harta yang masih bagus. Jangan sampai yang kita keluarkan yang kita sendiri itu udah enggak mau. Makanya kalau ibu punya baju sedekah yang lagi bagus, ingat kaidah lemari ini. Kaidah lemari. Kalau semakin banyak yang berkurang, maka yang baru akan masuk lagi. Jadi ketika ibu buka lemari, suami lihat, kok kemana-mana bajunya udah ini, dikit sedekahin, pasti suami ibu beliin yang baru. Nah, itu cara kalau mau dapat baju baru. Tapi kalau penuh di lemari, ibu, catat baik-baik. Ibu-ibu yang punya banyak baju nggak kau pakai sampai rusak, itu orang akan tanya ke ibu dari siapa. Kenapa tidak disedekahin kalau nggak dipakai? Makanya itulah juga Nabi katakan kepada kita masalah harta. Yaqulu bin Adam, anak-anak berkata, mali ini hartaku, ini hartaku. Malakum min mali ila talata. Harta kita itu cuma 3. Satu, ma'akala fa'abna. Yang kita makan habis. Yang kita makan tuh habis tuh. Itu harta kita tuh. Ya. Yang kedua, wa ma labisa fa'abla. Yang dipakai usang. Jadi kalau baju yang ibu beli itu kalau bukan rezeki ibu, bukan harta ibu, semangat beli. Udah beli. Allah jadikan lupa. Lalu digantung di pojok lemari. Udah dibuka, udah lama jadi ada baju baru. Lalu apa pas dipakai? Nggak muat. Itu tandanya bukan rezeki kita, Bu. Semangatnya dong kita beli. Kalau bukan rezeki kita ada aja cara. Sama kan kita sering kadang-kadang beli makanan, Bu ya. Beli makanan, semangat beli, pingin makan di rumah. Udah sampai rumah, lupa. Dibuat hilang rasa kepinginnya. Atau pas sampai depan itu kelihatan ada sampah, kasih kan sampah. Itu tandanya bukan rezeki kita. Harus sadarin itu. Jadi kalau rezeki kita ada aja caranya Allah kasih kita. Baik itu lewat orang lain. Makanya kadang-kadang kalau rezeki kita nih, kita lama nggak makan sesuatu, tapi rumah teman dapat makanan itu. Itu tandanya rezeki kita. Makanya rezeki itu tidak harus dari kita sendiri. Allah kasih kita rezeki kita. Kalau bukan rezeki kita, ada aja caranya hilang. Makanya jangan pernah menggantungkan diri kepada benda. Karena semua apa yang kita miliki saat ini adalah titipan dari Allah. Kalau ibu begitu takut kehilangan suami, bisa jadi lebih cepat suami hilang. Karena Allah tidak ingin menjadikan hati hamba itu tergantung kepada selainnya. Kalau ibu terlalu sayang kepada anak, bisa jadi anak itu jadi anak yang tidak baik. Karena tugas kita cuma mendoakan anak. Makanya itu hati-hati menyayangi suatu. Ya. Lalu berikutnya adalah riya. Riya ini ibu harus hati-hati. Bab riya ini ibu penting dalam belajar. Agar ibu jangan salah di dalam beramal. Amalan apapun yang kita lakukan selain itu kalau dengan riya, maka pasti itu akan bermasalah. Nah ini jamaah sekalian. Jadi pada intinya ibu perhatikan 5 ini. Perhatikan kehalalan harta. 2 apa? Di mana tempat sedekahnya? 3 waktu sedekahnya. 4 cara sedekahnya. Dan 5 pembatal sedekah. Ibu perhatikan 5 ini, insya Allah itu akan lebih besar pahalanya. Dan yang paling penting juga Bu, sedekah atau rajin ibadah di usia muda lebih besar pahalanya dibanding rajin ibadah di usia tua. Kalau tua mah sudah rajin ibadah, kalau muda berat, tapi melakukan dosa di usia tua, dosanya lebih gede.
dibanding ngelakuin dosa di usia muda. Nah, makanya salah satu penyebab dilipat gandakan pahala sebuah kebaikan itu adalah kapan melakukan. Di usia muda dengan usia itu tuh berbeda, Pak. Ya, gitu. Nah ini ibu sekalian mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Silakan. Nah, langsung aja berdua deh. Terima kasih ilmunya baru. Saya hanya ingin menyampaikan kayak ingin bertanya mengenai Iya. Banyak dipinjam duit ya. Kadang-kadang kita kalau sudah dekat, terus kita berniat baik meminjamkan uang dengan jumlah besar, and then akhirnya uang itu tidak pernah kembali dan merusak persahabatan. Ya, itu yang sering. Yang kedua adalah Ustaz, saya mau tanya mengenai hutang. Misalnya kita meminjamkan uang Rp1.000 pada tahun misalnya 2000. Kemudian uang 1.000 ini pada saat itu kita bisa beli sepeda motor. Kemudian uang itu dikembalikan 20 tahun kemudian, atau 10 tahun kemudian, di mana nilai uang itu sudah tidak lagi bisa membeli sepeda motor, hanya mungkin sepeda pancal. Nah itu bagaimana di Islam? Kalau misalnya yang 1.000 tadinya kita bisa belikan motor, kemudian dikembalikan 1.000 lagi, di tahun yang kemudian hanya bisa beli sepeda pancal. Nah ini kan kita menjadi rugi ya kasarnya. Mohon penjelasan. Ya baik, bismillah. Hal penting yang harus tertanam di dalam diri. Apabila kita meminjamkan uang, ibu harus siap untuk dia tidak kembali. Harus ingat itu. Berarti harus pinjamin kecil aja dong. Ya sekarang terserah. Tapi kan yang kecil tidak kalau makanya dalam hal ini apa yang harus kita lakukan? Doakan agar dia dapat hidayah dan rezeki berlimpah. Hal yang jarang kita lakukan itu adalah kita mendoakan orang yang pinjam uang kita itu. Kalau Allah kasih dia rezeki berlimpah atau dia berhidayah, dia akan bayar utang. Dan yang berikutnya itu jangan pernah menganggap itu harta kita. Ya. Karena itu masih titipan yang belum jelas kita bisa nikmati. Dan selalu ingat pahala meminjamkan uang. Bisa jadi dulu ibu bermimpi pingin setiap hari sedekah, enggak sedekah. Cara terbaik Allah agar ibu sedekah setiap hari, Allah keluarkan duit ibu kepada orang lain. Ketika ibu lapang dada memberikan karena ada kesulitan, Allah catat ibu setiap hari pahala sedekah. Yang kalau kita punya duit belum tentu bisa sedekah setiap hari. Itu hikmahnya. Makanya apapun sekarang uang ibu miliki ini ketika dia udah keluar ke orang lain, jangan terlalu berharap. Karena Nabi udah janjikan kepada kita kalau kita nolong orang lain, Allah akan tolong kita. Maka ingat pertolongan itu, ibu ketika butuh nanti ibu tidak berharap, kalau berharap kepadanya, Allah bisa jadi ganti lebih banyak. Anda udah sering bilang ke jamaah, coba aja buktiin, lepas tuh uang kalau ganti lebih banyak. Ceritanya benar Ustaz. Ketika saudara dulu itu kalau ingat ini bodongkol aja bawaannya. Ketemu dia bawanya dongkol nggak baik ini, apalagi kadang-kadang kalau ditagih galakan dia masih rusak. Udah sekarang tolong dia doain dia, ya Allah kasih dia rezeki yang berlimpah. Karena kalau ibu mendoakan dia maka kembali kepada ibu rezeki dan apa doa. Itu. Yang kedua, kalau nilai uang, karena kesepakatan kita dulu adalah pinjam uang. Karena kalau ibu berbicara nilai uang sekarang pasti akan berkurang. Tetapi ingat pahala ibu yang utuh tidak akan berkurang. Makanya konsep Islam itu selalu melihat apa? Keutamaan kita menolong orang lain. Bisa jadi dengan ibu nolong dia dulu. Kita kan lihat uang itu. Tapi karena ibu nolong berapa banyak yang Allah berikan kepada kita. Ingat salah satu di antara manfaat sedekah itu menghindarkan kita dari musibah. Bisa jadi kalau ibu pinjamin dia, Allah menghindarkan ibu dari musibah. Yang kalau ibu kena musibah akan keluar lebih banyak akan keluar. Tapi itu yang sering kita lupakan. Ya, dari rezeki. Jadi seolah-olah kita jadi debitur ya. Makanya kalau ibu debitur dalam akhirat lebih gede pahalanya bu dibanding jadi debitur dunia. Itu. Makanya kenapa riba itu diharamkan? Karena Allah kalau kita minjemin udah kasih banyak pahala.
Tapi kita seringkali melihat hanya dunianya doang. Ya kan? Gitu. Ya. Ada lagi? Ya, itu. Silakan. Ada lagi. Masalah ada lagi. Ya. Silakan. Silakan. Dua aja langsung kan, biar ini. Waalaikumsalam. Ya. Silakan. Kedengaran Pak ya? Jadi salah nggak Ustaz, misalnya ada seorang yang datang pada kita, katakanlah misalnya mau pinjam 1 juta, apa lalu kita berpikir, oh deh daripada nggak dikembalikan, saya kasih aja 500.000, terus saya bilang, Bu ini maaf, ini saya kasihkan aja deh 500.000 gitu, tidak perlu meminjam. Nah itu jadi apa saya nggak Ustaz, apa kita jadi nggak dapat pahala meminjam utang atau gimana Ustaz? Salah nggak tinggal seperti itu? Sebenarnya nggak salah. Jasa pelajaran. Oh, ya. Ibu nggak salah, cuma ibu kurang cerdas saja berapa. Gitu. Daripada ibu kasih dia 500.000, mending kasih 1 juta. Ya, mending dah. Karena kenapa? Sekarang ibu hitung-hitungan aja kalkulasi. Kalau suatu saat pas ditagih, dia lalu tidak bisa bayar, 500.000 itu pahalanya sekali, ibu. Selesai. Tapi ketika ibu bicaranya itu dia tidak bisa bayar, lalu kita kasih pinjam uang, udah biarin aja, Bu. Ibu pelongin hati, titipin itu sedekahnya, kita tagih dia bisa bayar utang, dia pinjam 1 juta, tiap hari dihitung sedekah. Makanya kalau ibu kasih banyak sekali. Sementara kalau ibu pinjamin, kalau ibu pinjamin 1 juta, setengahnya udah dihitung sedekah. Mending kasih pinjam. Udah pelong aja kasih dia pinjam. Makanya kalau udah kasus segitu, belajar pelongin. Ini bukan kalau rezeki saya akan balik, kalau bukan nggak balik. Itu prinsipnya. Gitu. Terakhir Bu kasih. Kayak seru kalau masalah utang. Udah langsung aja deh biar sekalian ya. Misalnya Ustaz kita bersedekah kepada yang tidak tepat. Misalnya uang sedekah itu digunakan untuk beli rokok misalnya atau untuk yang lain. Jadi dia bukan yang orang yang soleh atau soleha, itu bagaimana? Kalau kita tahu dia udah beli rokok, kita tanggung dosanya. Kita ikut tanggung dosanya. Karena kita tahu dia untuk bukan yang baik. Tapi kalau kita bilang ini jangan buat beli rokok ya misalnya. Ya semoga aja dia nggak beli rokok. Ya terus Pak. Jauh sebelum COVID, saya diundang kawan untuk melakukan kajian. Rumahnya sebulan sekali. Dan berjalannya waktu, tiba-tiba suaminya OTT. Suka terpikir. Jadi apakah yang kita makan di rumah itu udah yakin aja rezekinya halal, Bu. Karena kita tidak tahu. Ya, kita nggak tahu. Tapi akhir-akhir ini saya diundang lagi. Tapi suaminya masih di sana itu. Kan saya nggak mau gitu saya bertanya gitu. Ya artinya kalau ibu nggak mau hadir, jangan. Ya itu aja kita lakukan. Daripada nanti kita datang banyak suzon. Ya udah tidak datang aja. Ya. Ada berdua Bu. Kalau Ya. saya nggak tahu ternyata belakang hari saya dengar dia suka nipu orang. Tetap kita berpahala. Karena pernah Nabi juga sedekah orang itu sedekahnya ke pencuri, sedekahnya tentu ke pelacur, ya kan? Tapi dia tidak dapat pahala karena kita tidak tahu sebelumnya. Yang terakhir Bu. Nah, berdua aja langsung deh. Terus ada. Saya mau tanya, misalnya saya punya teman, dia bilang perlu banget uang sampai buat ada proyek satu proyek. Dan dia kasih tahu nih gambarin proyek ini, akhirnya saya kasihkan. Kemudian pada saat proyek itu berjalan dia kasih foto, update lah ini foto ini, insya Allah ya, insya Allah gitu. Tapi pada saat harganya dia 3 bulan dia bilang mau bayar, jelas-jelas dia itu sudah dapat bayaran dari BUMN. Bisa nagih susah banget gitu misalnya. Terus saya bilang, ini saya tahu dia ada, tapi dia nggak mau bayar utang ke saya. Gimana? Satu penting Ibu ingat, kalau orang itu punya hutang, lalu dia berniat tidak bayar, sengaja tidak berniat bayar. Pertama itu zalim, yang kedua Allah akan bangkitkan dia dari kiamat sebagai seorang pencuri. Ya, Ibu berdoa aja minta diganti oleh Allah dari yang lain.
Insya Allah ibu buktiin aja diganti lagi. Terakhir bu, ya. Nah. Saya wafat 10 tahun yang lalu. Iya, terus. Nah. Tapi banyak dizolimi oleh saya orang yang menggantinya. Nah, terus. Menjadi bagian saya. Nah. Kalau karena kasus seperti itu, penting ibu datang baik-baik ke mereka. Dibilang aja, karena kan dia kalau dia udah tahu kasusnya itu, semoga dengan itu orang itu ikhlas. Ya, kita sambil ibu berdoa dikasih kelapangan rezeki. Ya, baik itu ibu sekalian. Boleh ya satu lagi. Ya. Beda kasih. Ya. Tadi Ustaz bilang malaikat mungkar dan nakir itu kalau dia datang dari kepala kan suka haji. Iya. Terus kalau dari kiri kanan suka Sedekah. Terus Kaki suka ada ke masjid. Nah, ini berlaku untuk perempuan atau laki-laki? Sama bu, tapi untuk wanita kan lebih. Ibu kan masuk surga dengan suami. Makanya suruh suami ibu ke masjid. Laki-laki yang sholat itu, kalau dia soleh, sholatnya itu di masjid. Kalau lelaki soleha, sholatnya di rumah. Terus ini lagi Ustaz apa? Tadi kan masalah sodako kata Ustaz kan, diam-diam gitu kan lebih baik daripada ini. Ada di suatu misalnya ada majelis taklim ini, misalnya kayak Ustaz tadi, untuk sumur, untuk Quran. Ada majelis taklim itu, misalnya jangan langsung ke Ustaznya, harus dikoordinir sama majelis taklimnya. Nah, ada yang langsung aja, jadi mana lebih baik? Terserah ibu, mana yang nyaman menurut ibu. Kalau ibu memang dikoordinir itu lebih bagus, silakan. Ya, karena kita kan langsung kasih, nanti ibu kita kasih, kalau saya bisa kita kasihkan proposalnya. Ibu nanti kirim uangnya langsung ke yang punya, tapi jangan lupa kirim ke kami, karena kami akan pantau perkembangan. Sehingga nanti bukti kirimnya itu kita, tapi pakai rekening apa yayasannya, sehingga nanti kami yang pantau. Karena saya bertanggung jawab sampai dia jadi gitu. Soalnya ada majelis taklim itu tidak suka kalau langsung itu harus. Ya silakan, kita mah tidak ngapa bu, tidak ngapa kalau dia. Kita tidak masuk dia. Semoga ibu dengan itu udah berniat bersedekah, itu semoga itu menjadikan ibu termasuk orang-orang yang Allah diperintahkan para sahabat. Baik ibu sekalian, ini yang bisa kita sampaikan. Nanti kalau Al-Quran silakan ibu bisa kontak kami. Ya, atau ibu kalau mau aman, ibu nanti kami tunjukkan Al-Quran. Ibu beli aja Al-Quran, lalu nanti bisa gojek ke kami. Nanti ya Ustadz kasih linknya, kita masukin ke grup Aroya. Alhamdulillah kalau itu ya. Nanti bisa, saya lebih senang itu ibu langsung kirim. Kami nanti misalnya ibu mau apa gitu, lebih baik atas nama majelis taklim, ibu ini kirim langsung ada apa Al-Qurannya. Jadi lebih enak gitu. Jadi anda nggak capek ngirim gitu, kita tunjukkan Quran ini yang bodoh ini tidak ada masalah. Nah itu penting. Nah bisa. Nah, baik. Nanti terus kita kirimin ibu. Nanti ibu mau apa? Kami itu saat ini umur lalu Al-Quran ada yang kami lagi garap sarung. Sarung itu ada kami butuh sekitar 50 sarung. Sarung murah buat 100.000 satu sarung. Tapi mereka pakai aja terus adanya setiap hari. Itu ada mereka salah. Baik ibu, semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa berikan kita kesehatan, memudahkan kita beramal saleh, dan Allah pastikan kelak kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dari sekian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khairan Ustaz. Semoga ilmunya dapat kami praktekkan langsung. Pulang dari sini sedekah kita insya Allah berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, silahkan yang belum follow dan bergabung dengan Majelis Taklim Aroya, silahkan ke Mbak Farah ya, biar bisa langsung bergabung untuk mendapatkan berbagai macam informasi, kajian-kajian kita dan berbagai artikel. Terus insya Allah pekan depan kita akan bertemu lagi dengan Ustadz Azhar bin Saif, Senin seperti biasa jam kita mau jam 9 ya Ustadz Azhar ya. Ustadz Azhar insya Allah jam 9 kita sudah mulai. Dan insya Allah kita nggak libur, tetap Desember, tapi kita tetap insya Allah ada kajian. Kamis ini juga tetap ada kajian. Ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya dikabarin soal sumur saya mau yang 34 itu, ini nomor saya, ini saya palsu. Ya, saya pikir Jadi seperti tadi yang saya katakan, bagi ibu-ibu yang berniat untuk menyumbang Al-Quran, sumur bor, dan sarung, insya Allah nanti akan kami share linknya di grup Aroyang, grup 1 sampai 7 ya. Yang 3 pihak Ya. Tadi saya dengar kalau saya ikhlaskan berarti pahala saya berhenti. Pahala saya berhenti. Ada pahalanya berubah, Pak. Tapi tidak berarti pahala sedekahnya. Pahala sudah berarti saya berikhlas. Jadi kalau diikhlasin, kita sekarang tinggal Saya udah coba datang ke 3 pihak. 3 pihak. Bukan satu pihak karena sesama pengusaha. Pengusaha bebas. Kayaknya pertama ini yang namanya Fitri teman saya. Dia punya bahkan saya mau sita alhamdulillah sampai sama yang saya bilang mas kita sita aja kalau kita Oke, jadi berarti yang harus kita lakukan maksimal datang di mana? Nah, kita udah kan salah satu orang yang berdoakan itu kalau nanti kita itu tidak kita didoain itu ya nggak maksudnya kita tadi baik-baik. Kalau mereka belum bayar ya